silakan kalian siapkan kelasnya dulu dan berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Siap. Ya, anak-anak sekalian, sedikit kita mengulas kembali pelajaran kita minggu yang lalu ya. Apa kalian masih ingat apa pelajaran kita minggu yang lalu? Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar pelajaran 2 yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada yang masih ingat gak apa itu beriman? Apa arti iman? Percaya. Iya, iman itu artinya percaya. Terus kalau iman artinya percaya, kalau beriman kepada Allah itu artinya apa maksudnya? Percaya kepada Allah. Iya, artinya kita percaya kepada Allah. Kalian percaya Allah itu ada? Ada. Percaya nggak Allah itu ada? Percaya. Ya, dari mana kita percaya Allah itu ada? Tentunya dari ciptaan. Iya, dari ciptaan Allah. Tahu kalian apa saja ciptaan Allah? Apa saja? Masih ingat? Apa saja? Iya, tumbuhan, terus apa lagi? Manusia. Apa lagi? Hewan. Apa lagi? Batu, matahari, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi ke bab 3 yaitu materi tentang aku anak soleh ya. Nah, kira-kira anak soleh itu apa sih? Anak yang baik. Iya, anak yang baik, apalagi? Anak yang jujur, bagus, apalagi? Ada yang kamu? Anak yang menghormati orang tua. Anak yang menghormati orang tua. Nah, anak-anak sekalian, tujuan kita belajar tentang jujur ini adalah Ibu berharap nanti setelah kita mempelajari materi ini kalian mampu menerapkan ya sifat jujur ini ke dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Baik anak-anak sekalian, silakan kalian buka buku paket kalian ya. Silakan buka halaman 23 ya. Ada? Nah, di situ apa judul materinya? Aku anak soleh. Ya, aku anak soleh. Nah, di situ ada gambar ya. Silakan kalian amati cerita yang ada pada gambar tersebut. Kalian mengamati gambar tersebut, kira-kira menurut kalian gambar tersebut menceritakan tentang apa? Tentang anak yang jujur dan ibu yang berbuat kecurangan. Iya. Apa gambar tersebut menceritakan tentang anak yang jujur ya dan ibunya yang ingin melakukan perbuatan curang atau bohong. Ya anak-anak sekalian. Nah, perbuatan ibunya apa boleh kita tiru atau tidak? Tidak. Karena itu berdosa. Karena itu berdosa dan dapat merugikan orang lain. Selain merugikan orang lain juga merugikan diri kita ya. Terus apa yang kita tiru? Perbuatan apanya? Anaknya. Iya, perbuatan anaknya yang jujur ya. Baik anak-anak sekalian ya, silakan kalian perhatikan ke sini. Jujur ya. Jujur artinya berkata apa adanya tanpa adanya kata yang ditambah-tambahi. Ya, jadi itu jujur. Jadi jujur itu kita mengatakan apa adanya. Tidak boleh ditambahi, dapat kita wujudkan dengan perkataan kita atau tindakan kita. Nah, misalnya apa dapat kita wujudkan dengan kata, misalnya seperti tadi Ibu bertanya, anak-anakku sekalian, siapa yang buat PR kalian? Nah, kalau kalian menjawabnya saya Bu, padahal yang membuat orang tua kalian, maka itu sudah bohong apa? Jujur. Itu apa artinya? Tidak jujur dalam berkata. Nah, kita harus bisa menerapkan sifat jujur ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya apa? Jujur di lingkungan keluarga. Apa contohnya? Misalnya mengakui kesalahan kepada orang tua ya. Terus nah, kemudian kalau jujur di lingkungan sekolah, di tempat sekolah misalnya
tidak mencontek saat ulangan. Nah, coba kalian perhatikan ini. Gambar ini gambar apa menurut kalian? Gambar anak sedang belajar. Sedang belajar. Kira-kira menurut kalian kondisi ini kondisi yang jujur atau tidak? Jujur. Benar? Benar. Ada yang nanyain contek tidak saat belajar? Saat ulangan? Tidak. Tidak ada. Nah, ini adalah salah satu contoh sifat jujur saat belajar. Anak-anaknya tertib ya, lihat semuanya tertib belajar. Ini adalah salah satu contoh sifat jujur dalam belajar. Nah, sekarang terus yang ini. Nah, yang ini menurut kalian apa? Anak yang mentek yang teman. Seorang anak menyontek ulangan dengan temannya. Ini jujur apa enggak nih? Enggak ya. Jadi ada temannya yang di belakang minta contekan dengan temannya, ya. Jadi berarti hasil belajar anak saya. Siapa yang sering minta jawaban dengan kawannya? Antara kalian ada enggak? Yang jawab ya, agar kita tidak berbuat curang di dalam keluarga, terus saat belajar. Nah, kemudian kita juga harus melakukan sifat jujur di lingkungan masyarakat. Apa contohnya? Misalnya kita tidak boleh memfitnah orang lain. Apa contohnya memfitnah orang lain? Misalnya Okta yang ambil buah mangga yang dituduh marah Kori. Bu, Kori tadi mencuri buah mangga ibu, padahal yang ngambil Okta. Betul nggak seperti itu? Enggak, itu namanya. Maka itulah yang harus bertanggung jawab. Bu, yang ambil mangganya tadi saya, bukan Kori. Saya minta maaf ya, Bu. Nah, itu namanya sudah jujur di lingkungan masyarakat. Apalagi jujur di lingkungan masyarakat. Misalnya Yolanda melihat uang patra jatuh ketika bermain, misalnya di lapangan voli misalnya kan. Kalau Yolanda diam-diam mengambil uang tersebut terus masuk kantong, jujur nggak itu? Jujurnya seperti apa? Yolanda kembalikan. Iya, Yolanda mengembalikan uang itu ke patra. Seperti itu ya saya. Nah, itu adalah contoh sifat jujur di lingkungan masyarakat. Nah, di sini, coba kalian baca ini, bacanya apa? Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal. Apa yang didapatkan? Kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Nah, ini keuntungan orang yang berbuat Jujur. ya. Kalau kita berbuat jujur, kata siapa nih? Ali bin Abi Thalib, maka kita akan dipercayai dipercayai orang. Terus apa lagi? Dicintai orang dan dihormati orang. Ini adalah keuntungan kita kalau berbuat apa tadi? Ya, berbuat jujur ya. Disayang Allah, disayang orang tua, disayang teman, dipercayai banyak orang ya. Maka dengan seperti itu kehidupan kita akan damai. Nah, sebaliknya, kalau kebalikannya, kalau kita suka bohong. Siapa yang suka bohong? Ayo. Siapa yang pernah ngambil uang orang tuanya tanpa bilang dulu, tanpa pamit? Ayo. Ada? Ayo, yang berani jujur. Yolanda jujur. Ada Bu, kata Yolanda. Nah, itu adalah salah satu sifat jujur ya. Yang berani mengaku kesalahan itu namanya jujur. Yang jujur disayang siapa? Allah. Lagi? Rasul. Orang tua. Disayang Teman. Nah, kalau tidak jujur, maka kita akan apa? Akan rugi ya. Apa ruginya? Dosa. Apalagi? Tidak disayang Allah. Apalagi? Tidak disayang orang tua. Nah, itu kerugian kalau kita berbuat curang atau berbohong ya. Nah, sekarang tulis siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalian jelaskan
terus ya. Oke, silakan kelompok yang pertama bacakan hasil diskusinya. Sebutkan tokoh yang kedua. Ya, siapa saja? Khalifah Umar dan ibu dan anak. Khalifah Umar, ibu dan anak. Terus apa lagi yang kedua? Apa isi dialog tersebut? Serapkan air atau mencampurkan air ke dalam susu tersebut. Kenapa? Supaya susu tersebut menjadi banyak. Berarti itu sudah jujur apa enggak itu? Ya. Itu menurut kalian perbuatan bohong dengan kata atau tindakan? Tindakan. Iya, dengan tindakan. Ibu itu ingin melakukan ini. Kata ibunya, anakku, kenapa ini kamu takut Khalifah Umar akan melihat kita? Dia kan tidak melihat. Terus anaknya menjawab, memang Khalifah Umar tidak melihat, tapi yang melihat adalah Allah yang melihat segala perbuatan kita yang buruk. Bahkan dari perbuatan sekecil apapun, maka itu perbuatan itu akan dilihat oleh Allah, ya nak ya. Tuh, itulah tadi ya kisah tentang anak gadis yang jujur. Jadi kalau kita berbuat jujur, maka kita juga yang akan mendapat keuntungannya. Ya itu. Ya silakan langsung dikerjakan ya nak ya. Tulis nama kalian ya. Nah. Sudah selesai nak? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ya. Jangan lupa namanya ditulis. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena apa? Karena sifat jujur ini menumbuhkan kepercayaan banyak orang kepada diri kita. Nah, dengan kita dipercaya oleh banyak orang, maka kehidupan kita akan damai. Katakan jujur disayang Allah. Ada yang tahu kenapa? Karena perbuatan jujur